Salam menarik, puji Tuhan ya. Pagi hari ini saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam keadaan anugerah Tuhan. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh bersama-sama menikmati firman Tuhan bersama dengan adik-adik. Walaupun saat ini mereka boleh ada di dalam rumah, tetapi kami percaya bahwa mereka juga di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Nah, adik, pasti semuanya ingin bahwa setiap kita itu ingin mempunyai sahabat atau teman ya. Tetapi bagaimana kita ini mau bersahabat ya? Tuhan juga mengajarkan kalau kita bersahabat, berteman, tidak harus pilih-pilih dengan si A, dengan si B, dengan si C. Nah, Tuhan Yesus itu juga menjadi sahabat orang yang pinter, sahabatnya bukan orang pinter, sahabatnya orang kaya, orang sederhana. Tuhan Yesus sahabatnya semuanya. Nah, kalian akan bacakan bagaimana Tuhan Yesus menjadi sahabat orang yang berdosa ya. Kalian akan bacakan dulu firman Tuhannya. Di dalam Matius pasal yang ke-9, Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, adik-adik, ini Matius ini adalah seorang yang pemungut cukai. Dia suka narik pajak yang lebih dari biasanya. Nah, zaman dulu ketika zamannya Tuhan Yesus ini, Matius ini kan ada hidup di dalam penjajahan Romawi ya. Orang-orang Romawi itu menarik pajak, namanya kalau orang mau masuk ke pasar ya, dia harus bayar distribusi pajaknya. Nah, biasanya umpamanya pajaknya 1.000, ini sama Matius ditarik 1.500 ya. Jadi dia membebani ya. Dia disebut juga menjadi ante-antenya orang Roma ya, orang Romawi. Nah, karena perbuatan Matius yang suka narik pajak melebihi orang ini, makanya banyak orang-orang waktu itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi gak suka sama Matius. Kenapa? Dia bergaul dengan orang-orang yang bukan orang-orang Israel yang suka memungut cukai. Nah, sekarang ketika Tuhan Yesus lewat memanggil Matius, lihat itu, murid-murid Yesus katakan, "Tuh loh, Matius kok bersahabat dengan gurumu loh." Padahal Matius itu jahat loh. Suka narik uang orang loh. Biasanya kalau uangnya ditarik harusnya bayar 1.000, tapi sama Matius diminta 1.500. Itu jahat loh. Tetapi ingat ya, Tuhan Yesus bahkan mengajak makan ya dengan Matius. Nah, adik-adik, semuanya yang dikasih Tuhan, kita belajar bahwa Tuhan Yesus datang untuk semua orang, baik orang berdosa, baik orang yang benar, baik yang orang di dalam pinggiran, baik orang yang dalam kesesakan, sahabat semuanya ya. Nah, kita juga sama ya. Kalau kita ini memiliki sahabat bersahabat dengan Tuhan, kalau kita ini yang berdosa dikasihi oleh Tuhan, kita pun juga harus belajar bersahabat dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan.
bukan berarti bersahabat dengan perbuatannya. Wah, contohnya nih, ayo, ini aku ada uang persembahan, umpamanya, oh jangan dikasihkan di gereja, nanti buat beli layang-layang aja, ya, nggak usah dikasihkan di gereja, kan nanti bisa buat mainan. Nah, ya. Tetapi kalau kita bersahabat dengan Tuhan, mau benar di hadapan Tuhan, oh jangan, ini milik Tuhan, saya mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah, itu bersahabat dengan orang-orang yang nggak benar, tetapi kita mau bersahabat kepada orangnya, bukan kita mau bersahabat dengan perbuatannya. Nah, sama ya, Tuhan Yesus, adik-adik semuanya di sekeliling kita itu ada ya, sahabat kita di sekolahan, sahabat kita di rumah, banyak di antara mereka yang belum kenal Tuhan ya. Jadi walaupun kita ini bergaul dengan mereka, tunjukkan perbuatan baik kita kepada Tuhan walaupun mereka itu belum kenal Tuhan. Jangan kita nanti kalau di rumah umpamanya, tutup pintunya, nggak boleh, tutup pintunya, kunci, karena mereka belum kenal. Tidak boleh ya. Tuhan Yesus juga mengasihi Matius, walaupun dia orang yang berdosa, walaupun dia itu disebut jahat ya. Kasih Tuhan itu buat semua orang, buat Kak Andi, buat adik-adik semua, buat mama adik-adik, buat papa adik-adik, buat temannya adik-adik, buat semuanya ya. Jadi kita mau bersahabat dengan Tuhan, juga bersahabat kepada sesama ya. Tunjukkan kasih yang dari Tuhan itu kita berikan kepada sesama ya. Walaupun mereka perbuatannya jahat, kita doakan, kita kasihi, kita tunjukkan ya. Kalau kita ini bersahabat dengan Tuhan, juga bisa bersahabat dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jadi mau bersahabat dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan, ayo kita mau bersahabat dengan orang-orang yang belum di dalam Tuhan, supaya mereka menjadi sahabat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita semuanya mau bersahabat, menjadi orang-orang, adik-adik, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, belajar mengasihi kepada orang-orang di sekeliling kita yang belum di dalam Tuhan ya. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau menjadi sahabat semua orang, baik kami orang yang berdosa, baik kami yang sudah dibenarkan. Tuhan, jadikan kami bersama dengan adik di sekolah minggu mau bersahabat kepada sesama kami, kepada teman di sekolah, kepada sahabat-sahabat kami yang di rumah. Kami mau tunjukkan kasih yang daripada Tuhan kepada mereka yang belum di dalam Tuhan. Sekalipun mereka berbuat jahat, sekalipun mereka tidak benar di hadapan Tuhan, tetapi kami mau belajar mengasihi mereka, mendoakan mereka, supaya mereka boleh menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini. Engkau memberkati ada di sekolah minggu, baik mereka yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, berkati studi, berkati pelajaran mereka, berkati kehidupan mereka, berkati orang tua mereka, apapun yang dikerjakan oleh ada di sekolah minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, berkati dalam usaha pekerjaan, berkati dalam kehidupannya, supaya kami juga boleh menjadi contoh dan teladan bersahabat kepada sesama. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat siang, salam semuanya. Tuhan Yesus